Mana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Satu lingkaran tapi penuh. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Luar biasa. Terus tarik dari bawah. Bersemangat. Dasarnya ke bawah. Allahu Akbar ke atas. Tarik ke bawah biar jadi anak-anak yang rahmatan lil alamin. Yes. Coba perhatikan. Perhatikan. Yang enggak praktek, maju. Yang salah maju. Ustadz ingin cari anak yang salah. Ayo coba perhatikan. Boleh guyon pokoknya nggak salah. Tapi biasanya kalau guyon salah. Awas. Kita pakai metode pemaksaan karena kita nanti tidak lama ketemu Ustadz singkat. Maka hari ini ekspresikan ekspresi yang paling luar biasa. Yuk coba semuanya. Anak-anak SDN Sengon yang berbahagia. Awas salah. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Dasar. Allahu Akbar. Yes. Coba yang laki-laki nggak ada yang praktek. Sudah. Perhatikan. Sekarang perhatikan yang laki-laki. Anak laki-laki SDN Sengon. Alhamdulillah. Luar biasa. Dasar. Allahu Akbar. Yes. Kasih bos yang buat diri kita semuanya. Oke. Saya hitung sampai 5 kali. Harus diam semuanya biar efektif. 1. Coba perhatikan. Servis. Perhatikan. Tidak boleh ada yang bersuara. Kalau masih ada yang bersuara, kita tidak akan menyelesaikan acara ini. 2. Kamu yang Esa. Yang kompak. Kunci sukses itu kalau ingin masuk surga dunia akhirat bahagia, itu harus cinta Allah, harus kenal Allah. Tanya sekali lagi sama Ustadz. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Kurang kompak yang laki-laki, diulang sama Ustadz. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah tidak beranak dan juga diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Luar biasa. Berarti sudah kemungkinan besar anak SDN Sengon pasti masuk surga. Sudah kenal Allah? Oke. Sekarang siapa nama nabimu yang hebat? Kurang kompak, diulang. Siapa nama nabimu yang hebat? Siapa nama nabimu yang hebat? Semuanya, siapa nama nabimu yang hebat? Nabi yang rendah hati, jujur dan pemberani. Siapa nama nabi kita yang hebat? Lagi, siapa nama nabi kita yang hebat? Nabi kita yang hebat. 3 kali. 10 kali. Luar biasa. Ya, kita selawatan dulu sebagai pembuka ya, biar ada keberkahan dan diakui umat Rasul. Gimana lagunya biasanya? Pakai lagu apa? Lagu ini aja, lagu ini saja. Lagu ini, nanti kita lagunya ke sini. Sholat bersama-sama
berjamaah itulah namanya. Bisa ya? Ayo coba. Sholatullah salamullah. Bisa? Ayo coba semuanya. Coba perhatikan, belum. Saya tuh sampai 3 kali harus diam dulu biar efektif. 1. Yang itu Ustaz, anak cerdas, anak hebat, pasti sukses. Ciri sukses, ikuti arahan Bapak Ibu guru kalian. 2, tidak boleh ada sumber suara kecuali Ustaz. Coba perhatikan. 3, 3, 2, 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bersama-sama. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Lagi. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo naik dikit. Tawasalna berjamaah itulah namanya. 7 bersapahalanya dari sholat sendirian saja. Silakan. Sholat bersama-sama berjamaah itu namanya. 7 bersapahalanya dari sholat sendirian saja. Ya semuanya. Ayo tangannya mana? Kok sudah lemes? Ekspresinya mana? Diikuti oleh diikuti oleh imam, diikuti oleh makmum. Nama matahari di bawah jam 10 sangat menyehatkan. Coba semuanya ikuti Ustaz, perhatikan. 1, tidak boleh ada sumber suara. Serius. 2, tata tempat duduknya, bersila semuanya. Yang bergerak kakinya, mulutnya jangan ikut bergerak. Badannya yang tegak, jangan bongkok. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika sebelum Mi'raj. Duduknya iftiros, badannya tegak. Dia menghiraukan semua apa yang ada di dunia ini. Dia fokus sama Allah. Dia fokus mencari petunjuk Allah. Walaupun hari itu Rasulullah diuji dengan berbagai macam ujian. Orang yang dicintai, orang yang membelanya, semuanya diambil sama Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk fokus. Mungkin hari ini terik matahari menerpa dirimu. Mungkin dulu ketika Rasulullah ditinggalkan sama orang yang dicintai, yaitu Siti Khadijah, orang yang mendampingi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah menghiraukan ujian itu. Dia fokus sama Allah. Coba sekarang, kalau kamu pengen sukses, mendapatkan barokahnya Isra Mi'raj, duduk yang tegak, mulutnya tutup, kakinya bersila. Supaya kita bisa melupakan dunia ini. Hitungan ketiga, anak hebat, anak sukses, tutup matanya. 1, serius. Kita hiraukan dunia ini, karena dunia itu menipu. Kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal ketika kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Kita jangan terkecoh sama teman kita, sama cahaya matahari yang sebetulnya itu menyehatkan, tapi kita rasakan itu sebagai rasa panas. Itu keliru. 2,
Serius. 3, jangan dipaksa. Matanya ditutup pelan-pelan. Matanya tutup pelan-pelan. Matanya tutup pelan-pelan. Semuanya. Duduk bersila. Nggak usah mendengarkan godaan dari teman kamu. Semua itu menipu. Karena kesuksesan itu tidak dari siapapun, dari diri kita. Dimulai dari dirimu, dimulai dari diri kita. Tunjukkan kalian adalah calon anak-anak yang sukses, calon anak-anak yang tidak bisa dikontaminasi oleh lingkungan sekitarnya. Berat, capek, karena tidak bisa menutup mata, harus tetap kita lakukan. Hitungan ketiga, matanya semakin terpejam, jangan dibuat-buat, dipejamkan betul. 2, mulutnya ditutup sekali lagi. Kalau kita tidak bisa menutup mulut, berarti kita tidak bisa menutup dunia ini. Kita akan terkecoh oleh dunia ini. Yang dilakukan Rasulullah pada saat itu, duduk seperti dirimu ketika matanya tidak terpaksa untuk ditidurkan. Karena dia, sang penghulu Rasul, ini mampu menutup keduniawiannya. Rasa panas, rasa capek, itu semua hiraukan karena sebetulnya itu tidak ada. Ketika hatimu sudah menunjukkan ketenangan, maka badanmu apapun kondisinya akan bisa menjadi tenang dan mampu kau kendalikan. Karena prinsipnya kunci sukses adalah kata hatimu, bukan kata badanmu. Kalau kau ikut kata badanmu, badanmu akan mengalami kerusakan. Badanmu akan mengalami meninggalkan dunia ini. Tapi hatimu, energimu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Inilah Rasulullah kenapa dimirotkan sama Allah. 3, 2, 4. Coba semuanya sekarang bayangkan ketika kalian tadi sebelum berangkat dari rumah. Lihat semua wajah ayah dan ibumu ketika mau berangkat tadi. Mungkin kalian yang berangkat tadi, coba hitungan ketiga dibayangkan wajah sang ibu kita. Setelah itu baru ayah. Hitungan ketiga benar-benar dimunculkan di bayangan kita wajah ibu kita. Jangan ada bayangan selain ibu kita. Kalau cuma panasnya matahari di jam sebelum jam 10 ini tidak akan bisa mengalahkan bagaimana cantiknya wajah ibu kita. Bagaimana bayangan ibu kita. Yang ada di bayangan kita tidak ada yang lain. Karena kunci sukses kita adalah dari doa orang tua. 1, munculkan. 2, semakin jelas. Hiraukan semua kata-kata temanmu yang menggoda. Karena temanmu itu tidak bisa mengenal wajah ibumu. Kalau wajah ibu saja kita tidak bisa mengenalkan, tidak bisa kita munculkan di bayangan kita, bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. 2, kalau belum bisa muncul, benar-benar dibayangkan. Bagaimana Ustaz, yang ibuku sekarang sudah tidak ada, apa yang harus aku lakukan? Tetap munculkan. Hiraukan rasa panas ini. Karena keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan keridhaan dan kedua orang tua kita. Jangan ketawa. Serius. Kalau kalian ketawa itu sama dengan meremehkan orang tua kamu yang sudah setiap hari menyiapkan semuanya terhadapmu, tapi hari ini kau remehkan. Saya kasih waktu sampai hitungan ke-10. Jangan ada yang meremehkan. Jangan ada yang mengganggu teman. Kalau memang kamu tidak bisa seperti teman kamu, jangan mengganggu temanmu. Itu berarti derajatmu. Bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat? Bayangan orang tua saja kita tidak ada ini. Bagaimana kamu nanti bisa mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat? Sedangkan doa darinya tidak pernah ada untuk kita. Karena doanya sangat kita butuhkan. Sinyal GPS hilang. Menjadi anak yang sukses. Jangan ketawa. 2. Sekali lagi,
Hiraukan semua suara yang ada di sekitar kita. Rasa panas tidak ada. Yang ada adalah ketenangan hati kita. Bayangkan. Tidak ada sumber suara kecuali alunan musik ini untuk memudahkan kita untuk bagaimana yang sulit dan kesulitan membayangkan wajah orang tua kita. Badannya tentu tegak, jangan dibuat-buat. Sayang, hari ini adalah hari yang mungkin tidak sering kita lakukan hari ini. Tapi momentum hari ini, waktu yang singkat ini, mari kita jadikan momentum merenungkan diri. Sayang, yang masih belum bisa membayangkan wajah kedua orang tua kita, masih ada waktu. Kita munculkan di hadapan kita hari ini ibu kita yang setiap hari merawat kalian, yang setiap hari mulai dari kita dalam kandungan. Ibu kita tidak pernah mengeluh ketika mengandung kita. Walaupun hari ini wajahnya tidak tampak di dalam diri kita, itu memang karena kita belum mampu berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kita bisa berbakti, memuliakan kedua orang tua kita yang suci, membawa kita di dalam kandungannya selama 9 bulan, sayang. Kita saja diutus oleh Bapak Ibu guru membawa bangku pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, merasa berat. Bagaimana seorang ibu kita yang setiap hari selama 9 bulan mengandung kita, membawa kita dalam kandungan perutnya. Wahnan ala wahnin, sebetulnya mereka capek. Kalau boleh ditaruh, dirimu ingin ditaruh, tapi karena itu sudah sunatullah seorang ibu 9 bulan mengandung kita, 9 bulan. Wahnan ala wahnin, susah dalam kesusahan, payah dalam upaya. Hari ini wajahnya saja tidak mampu kau wujudkan dalam bayanganmu, malah kau bermain sendiri dengan temanmu, terkecoh dengan temanmu. Sayang, hari ini mari kita khususkan di momen Isra Mi'raj ini, bagaimana kita bisa Isra dan Mi'raj ala Rasulullah sama orang tua kita saja. Kita tidak muncul bayangan kita. Sayang, masih ada waktu. Bayangan wajah ibu kita. Bayangan wajah ibu kita. Semuanya zina yang ada adalah bayangan wajah ibu kita yang sudah menyiapkan semuanya untukmu. Ibu, aku berangkat sekolah, ibu. Ibumu yang mungkin dompetnya hari itu tidak ada uang sama sekali, dia cari-carikan ke sana kemari demi kita bisa berangkat sekolah, memegang uang saku, supaya kita bisa bercengkrama dengan teman-teman kita, supaya ketika teman kita bisa membeli kowe makanan, ibumu tidak rela kalau kau hanya melihat temanmu saja, dia carikan ke sana kemari demi anaknya, supaya anaknya bisa bahagia dengan teman-temannya. Hari ini wajahnya saja tidak kau bisa munculkan. Anak-anak, masih ada waktu. Anak-anak, di antara teman kita hari ini mungkin tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Mungkin sang ibu sudah lama meninggalkannya. Coba sayang, hari ini yang mungkin ibunya sudah tidak ada. Coba bisa berdiri. Ya hari ini mungkin ibunya sudah tidak ada,
seperti kamu. Dia mungkin tidak sama seperti kamu. Ketika pulang, habis kau bermain dengan teman-teman kamu, tidak ada yang menyambutnya. Tapi mereka anak-anak hebat. Mereka mampu memenuhi kesedihan. Bahkan saya doakan mereka berempat ini akan jadi calon anak-anak yang hebat. Momentum Isra Mi'raj ini. Bayangkan jika kamu seperti mereka, apa yang terjadi? Kamu menangis saja tidak bisa, bersedih saja tidak bisa. Coba hitungan kelima, matanya dibuka lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Matanya dibuka. Matanya dibuka. Oke, sekali lagi matanya ditutup. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sekali lagi, masih ada waktu. Yang mungkin teman kamu dari keempat teman tadi sudah tidak ada waktu, tapi dia tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama 4 teman kita tadi menjadi teman-teman kita yang bisa menjadi Rasulullah. Karena Rasulullah dalam kandungan dia sudah bisa melihat wajahnya. Coba menundukkan wajah ibumu. 1, semakin jelas. Matanya tutup. 2, 3, 4, 5. Anak-anak, mungkin kita ketika berangkat, ayah ibu kita berpesan kepada kalian, nak, jadilah anak yang baik nanti ketika di sekolahan. Sinyal GPS hilang. Jadilah anak-anak yang ketika diperintahkan bapak ibu gurumu taat patuh. Tapi kenyataannya hari ini dari pagi, hari ini mulai kita dikumpulkan di tanah lapang ini, bagaimana sulitnya dirimu ditata oleh ayah dan ibumu, ditata oleh bapak ibu gurumu. Sampai-sampai bapak ibu gurumu lari ke sana kemari mencari dirimu ketika kau tidak kumpul di tanah lapang ini. Sama dengan kau menafikan kedua orang tuamu karena perintah orang tuamu tidak pernah kau ikuti. Disuruh patuh sama ibu kita, bapak ibu guru kita sudah tidak bisa. Hari ini saya momentum Isra Mi'raj ini, nanti kita cium ayah dan ibu kita. Itu kalau di rumah. Sekarang hari ini yang ada adalah orang tua kita, karena orang tua itu tidak hanya yang ada di rumah, tapi yang menemanimu di lembaga ini itu juga adalah orang tua kita. Mulai, ya Allah, dalam hatimu ikuti, ya Allah, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk diriku dan teman-temanku. Mulai saat ini mudah-mudahan kau beri kekuatan kepadaku untuk taat dan patuh kepada bapak ibu guru sama orang tuaku. Karena yang mungkin kalau kita tidak memuliakan mereka, mungkin kita akan sama seperti 4 teman kita itu yang sudah tidak bisa kita minta maaf sama mereka. Nana, turunkan semuanya. Habis ini bapak ibu guru ada di depan kalian. Semuanya akan muncul di depan. Meresapi dahinya adalah anak perempuan. Nanti anak perempuan lebih dulu untuk bisa bersalaman dengan bapak ibu gurunya. Sebagai perwujudan, ini adalah orang tua kita, pengganti ayah dan ibu kita ketika kita pergi dari rumahnya masing-masing. Ya, Mbak. Yang tak masuk di situ. Monggo, Bapak.
Ya. Kalau bisa berdiri, dimulai dari pojok sana, ya, ke kalau sakinya nanti saja, nanti kembali lagi ke sini. Salim, mohon maaf, salim, mohon maaf, jangan diulang lagi. Antri dulu. Yang sungguh-sungguh kalau minta maaf. Yang sungguh-sungguh. Oke, ya, yang baik, yang bagus. Kalau sudah duduk dulu. Tangan dua. Ya, duduk yang rapi. Nanti kita selesai bersama-sama.